Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, hebat. Ini hari apa ini? Badai kan Mas Kedin apa Mas? Mas apa Sultan? Selasa ya. Oke, berarti ini diingat-ingat kalau hari Selasa jam berapa ya? Mungkin jam 1 atau setengah 2 kita ada kuliah. Mata kuliahnya basis data 1. Nanti kuliahnya fleksibel, enggak apa-apa lah kayak gini. Yang namanya online itu ada yang sambil ngomong bocah, ana sing sambil apa mikir gue? Ngomong anak. Iya, ana ngenteni mertua, ya kan? Mertuane wong tapi itu mertuane dewek. Ya Allah, yes tapi nggak apa-apa. Biar nggak jenuh ya, artinya hidup itu kan harus banyak banyak hal. Kalau hanya itu saja nanti malah teman-teman nggak bisa berkembang. Jadi ini saya mau ngomong apa ya? Tadi iklan ini ada orang ganggu ini. Saya kadang nggak suka kalau ada yang ganggu. Bentar ya Mas, saya lagi ngajar. Iya, kamu diskusi di sana dulu ngapa? Masa wong mulang dideleng kayak kan ora keren. Maaf ya tadi ada iklan sedikit, ya nggak apa-apa lah. Jadi kita kembali lagi ke laptop ya. Hari Selasa jam 1 atau setengah 2 nanti teman-teman ada kuliah basis data 1. Nah, pada intinya yang harus teman-teman punya satu persepsi yang sama ini ya, persepsi data yang sama. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kuliah itu teman-teman mendapatkan materi dari dosen baru kebar. Ngerjakna tugas, terus apa jenenge ikut UTS, ikut UAS gitu kan, udah selesai. Jangan seperti itu ya, karena itu mungkin ya itu hanya sebatas saja. Pada intinya ada satu hal yang mungkin teman-teman itu harus punya saling ketergantungan. Andaikan aku tidak ada dirimu, bagaikan apa? Gitu loh, iya kan? Ben rada keren lah ya. Iya, Pak. Saya kan bocah saya ki kuliah jadi cilik teman. Ben coba aku kuliah, bocah tua-tua ya. Ini kan pada pengen gue bocah cilik asli. Ya, jadi harus ada saling keterkaitan. Misalkan kalau sekedar dapat materi kemudian ujian itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau misalkan ada hal yang mungkin bisa dibagikan. Misalkan Pak, saya punya ini Pak. Saya cita-cita pengen kayak gini Pak. Itu harusnya bisa dikomunikasikan. Artinya nggak melulu. Ya mungkin kalau di SMA atau SMK itu ada guru BK yang mungkin bisa jadi konsultan ya. Namanya juga bimbingan konseling ya. Berarti kan guru itu jadi konsultan. Nah, ini kalau di perkuliahan itu ya teman-teman konsultannya siapa? Konsultannya dosennya masing-masing gitu loh. Walaupun mungkin ada yang namanya penasehat akademik atau namanya dosen wali. Tapi kan itu hanya sebatas kaitannya dengan KRS misalkan belum masuk ataupun salah ambil KRS, salah ambil mata kuliah dan seterusnya itu kan konsultasinya ke dosen wali atau penasihat akademik. Tapi kalau sudah ranahnya ke nilai ya kan, kemudian kok bagaimana karakteristiknya seorang dosen, ada yang dosen modelnya jaim ya. Artinya harus di selimur-selimur gitu loh. Ngerti ya? Selimur-selimur ngerti enggak sampean Mbak? Mas Mbak? Ora paham ya? Itu bahasa bahasa hati itu ya, namanya selimur-selimur. Jadi dari situ teman-teman harus ada
komunikasi yang lebih daripada teman-teman hanya sekedar mendapatkan mata kuliah. Jadi kayak gitu loh. Sebab nanti ketika sudah ranahnya ke penilaian itu udah itu terserah dosennya. Misal katakan yang mungkin kemarin nilainya nggak pada keluar ya, dan itu kan mungkin ada beberapa komponen yang tidak masuk ke penilaiannya dosen. Misalkan nggak ngumpulin tugas, nggak ikut kuliah, itu kan. Itu kan otomatis nanti nggak keluar nilainya. Tapi kan kamu dari situ kan apa iya bisa mengulang di masa lalunya? Maksudnya mengulang masa lalu gitu tuh mau nih kembali ke mantan ya bukan? Maksudnya kembali ke pertemuan sebelumnya kayak gitu loh. Kan enggak. Nah makanya harus ada komunikasi terhadap dosennya. Aja menang boy nilainya orang keluar menang boy. Ya tetap orang metu kayak gitu loh. Karena nggak ada upayanya, nggak ada ikhtiarnya. Tapi kalau teman-teman itu ada upaya komunikasi, baik ya komunikasi baik, ya tentu saja nanti ada jalan keluar. Gitu. Jadi intinya tidak hanya sebatas dapat materi, absen, ngerjakan tugas, bar kayak gitu loh. Jadi paling enggak sesekali apa ya namanya barangkali ada problem di lain hal ya, tapi masih kaitannya dengan perkuliahan itu bisa dikomunikasikan ke dosennya yang mungkin menurut teman-teman itu apa namanya punya punya keahlian di bidang itu, kayak gitu loh ya. Itu bisa. Nah, nanti efeknya sebenarnya ya manfaatnya untuk teman-teman sendiri ya. Nggak mungkin apa namanya ke orang lain ya kan, pasti ke diri sendiri. Dan menurut saya kalau kalau ilmu selalu digali itu tambah pinter, tambah pinter. Saya pinter, nggak mungkin tambah mana tambah bodoh kan gitu nggak mungkin. Jadi nanti ini sudah semester 2, perjalanannya masih jauh ya, karena nanti semester galau itu bukan semester 2, tapi semester 6. Tapi aku orang bocor kayak maksudnya ya biasanya kayak gitu. Nanti semester 3 dan semester 4 itu mulai mencari jati diri. Iya kan? Mulai cari kira-kira iki koncoku sing semester ono sing ayu ora. Jarene bocah lanang. Kemudian sing jarene jawatan ono sing gagah ora. Ada gitu loh. Itu semester 3 4 mulai mencari jati diri. Makanya sampai merubah nama Facebook di semester 3 misalkan Ahmad Lutfi yang sedang mencari jati diri ya. Gitu ya. Ya kan kadang kayak gitu. Makanya Aslam Junior, Pak. semester 1 2 itu semester persiapan. Persiapan mencari jati diri maksudnya gitu. Makanya Biomet. semester 1 2 itu harusnya apa ya? Harusnya itu kendel itu. Jangan sampai yang lokro ya kan. Lebih semester loro wis. Apalagi sudah muncul misalkan aduh saya salah jurusan ini. Loh, jurusan mau mana? Saya harusnya Tegal Pemalang, Pak, tapi ini naiknya Tegal Bumi Jawa. Waduh. Ya jangan seperti itu. Wong sampean iki wis mlebu. Sampean sudah terjun ke satu medan. Nggak mungkin dong. Ya kan? Lo wong urung tentu sampean ki ketika mundur itu menang kok. Ya kan? Justru malah yang bisa dimungkinkan itu ketika tetap maju sampean bisa menang. Kan gagah tuh. Daripada wis mlebu terjun di medan perang, kemudian kok dia mundur dan mundurnya itu kan belum tentu menang. Malah saya rasa mungkin jauh dari kemenangan. Tapi kalau tetap maju itu kemungkinan menangnya lebih lebih tinggi. Kan dihitungnya dari keberanian. Maksudnya gitu. Jadi udah ayo kita belajar bareng ya. Dunia informatika ya kan, komputer informatika itu harus belajar di situ. Kita harus belajar bareng. Jadi tidak mungkin ibaratkan saya selaku dosen mengukur mau pulang materi guys baru bar balik atau absen kan enggak. Tapi paling tidak ada satu experience ya kan, pengalaman-pengalaman dibagi kayak gitu kan bisa toh. Kamu pengen kayak saya enggak? Kayak gitu bisa kayak gitu ya. Kamu bisa ini pengen bisa ini enggak? Nanti prospeknya ke sini ya gitu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman ini udah masuk ke semester 2 itu mulai menata tentu saja konsepnya yang sudah menjadi hal yang umum ya.
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan juga hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Itu kan sudah populer. Ya. Makanya teman-teman harus bisa pegang prinsip dan konsep itu. Oke, nanti di semester 2 tentu saja agak sedikit menantang. Karena yang mungkin semester 1 ya sarannya B ya semester 1 ya, mulai penjajakan. Apa sih itu perguruan tinggi, apa sih itu kuliah, kemudian apa sih itu mahasiswa ya kan. Apa sih itu KRS, apa sih itu SKS. Mungkin SKS yang di SMA dengan SKS yang di kuliahan kan sejen, beda kan. Sistem kebut semalam itu kan di SMA ketika besoknya mau ujian. Kalau di kampus kan SKS-nya namanya sistem kredit semester kayak gitu kan beda tuh. Maka hal-hal itu kan tentu saja teman-teman dari situ pun sudah punya pengalaman baru, sudah punya hal-hal baru, ya kan? Nah ini di semester 2 tentu saja hal-hal barunya harus ditambah dengan mata kuliah yang baru, dengan varian dosen-dosen yang mungkin ada yang baru, ya kayak saya kan. Aku jadi wong anyar tapi lawas. Salah ya. Wong lawas tapi anyar. Ya, itulah intermezzo atau mungkin sedikit nanti ada guru kenalan padahal ya. Ya tentu saja sudah kenal ya, namanya sudah di situ. Beberapa kali mungkin saya sudah bareng satu forum dengan teman-teman. Mungkin dari mulai PKKMB sudah kenal. Terus kemarin mungkin pas waktu ada acara kuliah umum ya juga itu tahu. Jadi nanti untuk detailnya eh, bisa ditanyakan saja ya. Untuk siang hari ini nanti saya akan ngasih info sedikit, nggak banyak, sedikit. Jadi nek misalnya sampai tak tuturi sedikit, mesti semangat ngikutin. Tapi nek misalnya saya akan membawakan banyak ini, harus aduh kayak akeh materi ini kayak suwe mesti ngomongnya kayak. Aku ngomongnya sedelat baik ya, maksudnya sedikit gitu kan nggak banyak. Kaitannya dengan mata kuliah basis data, teman-teman juga semester 1 ya mungkin sudah ada mata kuliah algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman 1. Kaitannya dengan algoritma tentang program itu kan. Kemudian ini ada lagi istilahnya basis data apa meneh ngono kan. Ini yang jurusan yang awalnya non komputer wis aduh. Makanya Miki ada kalimat saya harusnya jurusannya Tegal Bumiayu tapi kok ini Tegal Pemalang Pak ngono kan. Ya, tapi bukan itu ya. Tapi yang penting adalah ini menjadi hal baru. Semuanya sama. Wong pengen pinter ya jane kudune susah. Orang mungkin ujug-ujug kan enggak ada. Jadi harus ada tahapannya. Baik teman-teman, nanti apa namanya? Kita akan masuk ke seputar mata kuliah basis data. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya tentang mata kuliah itu. Nanti bagaimana ending dari teman-teman itu harus ngapain, harus bisa apa di mata kuliah basis data ini. Tentu saja ini baru basis data 1. Kalau ada tulisan satunya, mesti ada duanya. Nah, ada 2, bisa kemungkinan ada 3, dan 4, dan seterusnya, Mas. Ya, Mas. Nah, tapi kalau misalkan 1 itu menarik, pasti sampai mengharapkan 2-nya. Ya kan? Kayak nonton film lah. Ya, misalkan ada Avenger, ya dulu ada apa namanya Infinity War ya, misalkan awal ya gitu ya. Itu kan penasaran, Dante ini sing lanjutannya kan kono kan kayak gitu. Tapi coba nek misalnya versi satunya sudah enggak mudeng semua sampai enggak bakal ngarep-ngarep versi 2. Ya kan, nanti tak bawa santai aja lah. Ya, apalagi kuliahnya jam-jam siang kayak gini kan enaknya kok turu ya, Mas. Pemane kas maem siang baru gue adus sholat nganggo sarung karo selonjoran nang kasur kuliah. Ya, HP netok sing kuliah dek turu. Tapi enggak, ini kok wajah-wajahnya wajah-wajah serius semuanya ya.
Oke. Nah, ini nanti mata kuliahnya basis data 1. Ini angka satunya belum tak cantumin ya. Nanti dulu wis. Nah, di sini di apa namanya mata kuliah basis data. Sebentar, ini kelihatan ya? Di mata kuliah basis data 1 ini ya, tentu saja nanti teman-teman ada beberapa yang menjadi pokok bahasan. Namun sebelumnya kita pengen cari tahu dulu tentang deskripsi ataupun mungkin sedikit penjelasan kaitannya dengan mata kuliah basis data ini ya. Biar tahu maksudnya dipelajari basis data kayak apa no ya kan. Paling enggak gitu dulu ya. Sebenarnya itu gambaran atau penyamaan persepsi. Penyesuaian utek kayak di situ gitu loh. Biar apa namanya nyambung gitu ya kan. Temu-temu tuh bab 1, waduh, kok sampean mumet. Maka di awal ini saya ngasih deskripsi mata kuliah. Yang pertama, bahwa mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar perancangan serta implementasi basis data. Jadi nanti yang dipelajari dasar-dasar orang mumet toh. Sing gampang-gampang maksudnya. Jadi dasar-dasar. Baru nanti yang enggak dasar yang enggak dasarnya nanti di basis data 2. Yang basis data pertama ya itu dasar-dasarnya dulu. Gitu ya. Terus nanti setelah dasar-dasar itu apa namanya perancangan basis datanya tidak hanya itu dok, tapi sampai implementasi. Jadi sampai implementasi bagaimana sih menggunakan basis data itu di bidang apa sih kayak gitu kan. Kemudian manfaatnya seperti apa. Terus nanti dengan yang sudah berjalan misalkan yang tradisional itu atau konvensional misalkan itu seperti apa. Kekurangan kelebihannya seperti apa sih gitu kan paling enggak. Nah, ini harapannya nanti teman-teman tuh bisa tahu apa namanya penjelasan tentang dasar-dasar dari perancangan dan implementasi basis data untuk deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kaitannya standar kompetensi. Standarnya setelah sampai semuanya tuh selesai, ya selesai mata kuliah di basis data 1 itu paling tidak kami mengharapkan teman-teman itu mampu melakukan pemodelan data dan mampu menerapkan pada kasus nyata dengan DBMS tertentu. DBMS ini adalah Database Management System. Jadi kalau kita apa namanya lihat di pengertiannya itu maksudnya gini. Setelah teman-teman itu nanti belajar tentang basis data, itu nanti sampean semuanya tuh bisa ngelakuin pemodelan basis data. Ya nanti basis data apa sih Pak ya nanti ketemunya tuh. Intinya nanti bisa melakukan pemodelan, terus nanti bisa mengimplementasikannya di DBMS basis data itu. Jadi DBMS itu berarti namanya Database Management System. Softwarenya ya lah gitu. Jadi kalau misalkan saya gambarkan gini, teman-teman nanti ketika belajar aplikasi perkantoran diharapkan bisa ngetik, bisa membuat surat dan mengimplementasikannya di aplikasi Word. Nah, itu. Jadi DBMS itu toolsnya atau softwarenya, aplikasinya. Nah, pemodelannya yaitu basis data. Sampai modeling basis datanya, terus nanti diimplementasikan di aplikasi DBMS-nya. Kan macam-macam nanti aplikasinya. Ada A, ada B, nggak kita bocorin dulu ya. Nanti malah penasaran. Tapi ya nek bisa ya penasaran nanti cari di Google itu. Misalkan contoh DBMS ya kayak misal nanti turunannya juga ada RDBMS. Macam-macam Mas. Ya, nanti kita belajarnya bertahap. Yang penting kita tahu, kita bisa modeling dulu, terus setelah itu nanti teman-teman bisa mengimplementasikan di aplikasi. Gitu ya. Ya, saya kasih contohnya kayak tadi. Setelah melakukan perkuliahan aplikasi perkantoran, teman-teman bisa membuat surat, membuat proposal, membuat apalagi ya, misalkan yang kaitannya dengan pengetikan
dan mengimplementasikan di aplikasi Word, misalnya kayak gitu loh. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini deskripsi ya. Ini cakupan materinya, teman-teman. Ada 9 bab itu. Waduh, Pak, babnya kakek teman Pak. Sudah kakek Pak lah. Ada bab 5 wae misal telu ngono. Iki ono sangae men. Pertemuannya berapa pertemuan ya, Mas, Mbak? Kalau satu semester itu berapa pertemuan tuh? Ada yang tahu? Rur, Misbahus Surur. Ojo takon karo manene to kono, teman. Piro? Berapa kali bertemu atau satu semester? Tahu, Pak. Wah, bubar Satu pertemuan itu ya sekali. Satu pertemuan sekali maksudnya ya, benar ya. Satu pertemuan ya sekali pertemuan. Tapi maksudnya berapa pertemuan di satu semester itu berarti ada 14 pertemuan plus 2 ujian, yaitu UTS dan UAS, totalnya ada 16 berarti. Tatap mukanya itu 14 kali, Mas. 14 kali pertemuan. Nah, kalau misalkan ada 9 bab, misalkan kita selesaikan ada beberapa bab yang kiranya tidak bisa selesai dalam satu pertemuan, ya berarti bisa 2 atau 3 gitu loh. Mudeng ya, Mas, itu ya. Jadi kalau misalkan bahasan kita itu nggak selesai, ya berarti nanti bisa diteruskan untuk di mata kuliah berikutnya di Bahasa 2. Tapi paling tidak ketika ada pergantian dosen ya kita nanti satukan persepsi atau tim teachingnya kan kita harus sama. RPS-nya seperti apa gitu kan. Nah, jadi gitu itu gambarannya ya. Ini yang pertama tentu kita belajar konsep dulu. Konsep dasar basis data. Konsep dasar algoritma, konsep dasar jaringan komputer, konsep dasar eh, apa namanya manajemen bisnis. Terus pokoknya pertama itu konsep dasar. Ya kan belajar itu kan dari dasar, enggak mungkin dari tengah ya kan. Makanya ada tingkat pemula ya kan. Kemudian ada tingkat menengah dan lanjut atau mungkin istilahnya mahir kayak gitu kan. Jadi bertahap belajarnya. Tapi nek misalnya sampean udah pinter ya bisa ngejelang-ngejelang. Tapi paling tidak karena kita di perkuliahan ya kita mengikuti sesuai acuan kurikulumnya. Itu pertama basis data 1 ya cakupan materinya. Misalkan konsep dasar basis data. Kemudian ada sistem basis data atau SPD ya namanya sistem basis data. Kemudian ada aplikasi basis data, ada model. Jadi nanti ini pemodelan nanti kita agak lama di sini pemodelan. Terus nanti ada entity relationship diagram atau ERD, kemudian ada ketergantungan fungsional, terus ada normalisasi, terus ada bahasa query, terus ada yang terakhir itu SQL atau struktur query language. Kira-kira sebelumnya udah pernah dengar istilah-istilah itu atau belum ya, Mas? Mbak? Si Ahadan, Mas. Sebelumnya wis tahu krungu istilah-istilah itu. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah ya? Itu kan nggak asing kan? Nah, itu kan berarti paling nggak kalau sudah pernah itu ada salah satu poin di mana nantinya kita bisa lebih apa ya penyesuaiannya lebih cepat itu. Nah, terus bagaimana yang belum Pak misalkan itu? Bagaimana yang belum pernah dengar sama sekali Pak misalnya gitu? Ya otomatis nanti teman-teman itu saling saling melengkapi gitu loh. Kan ada grup ya kan. Jadi grup aja munggu guyonan tok gitu loh. Ya misalkan aduh Pak saya masih bingung materi ini Pak. Atau mungkin ada istilah-istilah yang belum. Apa itu entity? Ya misalkan kayak gitu. Apa itu relasi? Ya kan. Kemudian apa itu diagram misalkan kayak gitu ya. Soalnya sampai ngerti ini kur kue tos LDR kan. Long distance relationship wes jadi orang arti artinya LDR. Karena dunia muda ya kan janji kerungu ya kan kayak gitu.
Tapi ya sedikit-sedikit paling enggak nanti teman-teman punya istilah-istilah baru ya. Itulah dunia perkuliahan, dunia mahasiswa tuh kayak gitu. Tambah teman, tentu saja tambah teman, terus nanti ada tambah guru, terus ada tambah pengalaman, ya kan, tambah wawasan, pokoknya macam-macam lah. Jadi jangan dilihat hanya sekedar aduh kayak kok mumet, kayak kok pimen ya gitu. Ora ngerti kone kok wis dipikir ya kan. Gitu. Kecuali dunia ini yang bikin kamu ya, kamu mumet. Dirimu kan tinggal jalanin aja setiap hari itu mau apa. Ya, jadi poinnya nanti arahnya ke situ agar teman-teman bisa lebih punya wawasan yang lebih mandiri gitu. Ya. Nah, ini salah satu poin yang nanti kita akan bahas itu masuk ke konsep dasar basis data. Tapi paling enggak cakupan materinya ya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan nggak habis di satu sesi atau satu pertemuan, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Pokoknya kita fleksibel aja ya teman-teman ya. Artinya nggak harus target. Ya memang target penting, tapi kan kita harus menyesuaikan apa namanya dari kemampuan kita itu. Jadi kemampuan kita ini saling melengkapi ya. Misalkan sayanya juga kadang misalkan belum belum apa namanya bisa menyesuaikan jadwal dengan baik misalnya itu kan ada terkendala misalkan di waktu taruh kayak gitu ya nanti kita saling menyesuaikan bergantian jadwal misalkan taruhlah misalkan seperti itu ataupun mungkin pergantian pertemuan nggak hari ini tapi hari kapan tapi yang terpenting tidak mengganggu mata kuliah yang lain jadi kalau misalkan bentrok ya nggak bisa tapi cari hari-hari yang sekiranya kosong misalkan hari Kamis ya kan itu kan bisa untuk pergantian mata kuliah. Misalkan hari ini saya nggak bisa, ataupun mungkin hari ini lagi di mana, itu kan nggak bisa, berarti nanti bisa diganti dengan hari yang lain. Tentu saja agar tidak mengurangi dari cakupan materi yang nanti sudah kita sepakati. Tujuannya seperti itu. Oke, gitu ya. Untuk hari ini saya rasa nggak mesti harus langsung ke materi ya teman-teman ya. Sepakat orang ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Iya, kayaknya orang kayak gue sepakat kabeh. Pak, hari ini cerita aja, Bos. Kayak bocah SMA. Misalnya guru agama mlebu ya. Mesti cerita ya. Terus guru PPKN teka, mesti cerita. Sejarah maning. Ya sejarah ya kudu cerita. Ini guru sejarah orang bisa cerita, kayaknya itu guru sejarah. Jadi, tapi tampang-tampang teman-teman ini bukan guru sejarah karena enggak bisa cerita. Dan ceritanya itu dong. Ya. Ya saya ki cerita piye duwe tarok wae ora. Duwe pacar yo ora, sing diceritakno apa to? Gitu ya. Ya ini guyon aja Mas ya. Oke, nanti kita apa namanya nggak langsung materi, tapi paling nggak ada kontrak kuliah lah, biar saling melengkapi. Jadi gitu. Oke, sebelumnya ini kita coba ke kontrak kuliah kita ya, ke kontrak kuliah kita. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bahwa untuk tugas ya, itu ada tugas individu, nanti minimal 3 kali. Tugas kelompok minimal 1 kali. Aduh, Pak. Nembe nembe mlebu mata kuliah kok wis ngomongi tugas kok piye? Mikir jarene ora mumat-mumat ngono kan, mesti sampeane ngono. Aku bisa baca hati kalian. Ora ya, mesti ya kita nggo ancer-ancer bahasane ngono lho, ya kan. Toh nanti kan kita berjalan sesuai dengan iramanya, ya kan. Hawanya lagi apa ke? Hawanya lagi mendung. Ya berarti kita cari yang hangat-hangat kan kuwi lho ya kan. Oh, hawane kayak panas. Ya kita cari yang dingin-dingin. Gitu. Ora mesti kudu kayak kuwen. Biasanya kan misalnya pancaroba ya, pancaroba itu kan kita nggak tahu. Di panas temu-temu kok bar sore udan. Ya, maka kita sesuaikan saja nanti seiring berjalannya waktu. Tapi paling tidak kita punya dasar gitu loh. Ya misalkan saya ngasih imbuan taruhlah
teman-teman ngasih tugas nanti minimal 3 kali dalam satu semester ya kan. Terus untuk tugas kelompok nanti mungkin bisa minimal 1 kali dalam satu semester gitu loh. Jadi teman-teman siapin aja ya kan. Nah nanti asesmennya ada keaktifan ini sampean kudu aktif ya 10%. Soalnya gini, saya nggak mencantumkan kehadiran ini. Kehadiran itu otomatis. Sampean lebu ya melu kuliah itu hadir. Tapi kalau nggak aktif itu nggak masuk 10%. Jadi harus aktif ya. Pokoknya bagiannya mbok takon, misalnya takon ora nyambung blas misalnya ngono ora. Ora sesuai materi ora apa-apa tuh. Ya kan, tapi aktif misalnya. Jadi dosen itu punya catatan. Jadi aktif. Pokoknya tipikal kayak saya ya, cara penilaiannya yang mudah. Pokoknya bocahku sering takon, tugasnya ngumpulna mangkat terus yo A, ya misalnya kayak gitu. Ya, ini kasih ya misalkan punya tipikal. Makanya kan nanti teman-teman bisa menggali. Apalagi yang mungkin sudah pengalaman di semester 1. Jadi dosen ini gampang kok. Pokoknya gelem takon, mangkat full, tugasnya kumpul lah. Ya mesti A ya. Padahal aku bodoh misalnya. Padahal aku ya dupuni bodoh ya. Sampai nek wis belajar mesti pinter. Padahal aku pas ngono. Gitu. Jadi kan teman-teman sudah punya catatan dan dosen pun punya catatan. Makanya saya tuliskan asesmennya di sini tuh keaktifan ya. Walaupun pada nanti realitasnya itu ada kehadiran. Sebenarnya ada komponen baru itu namanya harian. Nah, saya akumulasi di sini. Jadi keaktifannya itu masuknya di kehadiran. Jadi hadir tidak cuma hadir tok, kur melongo, kur video udah ditutup bar misalnya gitu kan enggak. Sebab nanti kalau misalkan ada prakteknya, ya basis data harus praktek loh ya kan, basis data harus praktek. Ya nanti karena ada aplikasi basis datanya atau mungkin implementasi melalui DBMS itu kan berarti harus praktek tuh. Nah, makanya nanti teman-teman harus aktif dan juga paling tidak mengikuti perkuliahan. Tadi menyangkut tugas ya. Tugasnya tuh bobotnya 15% ya Mas. Pokoknya intinya saya tuh kayak gini. Ini tak bocorin aja ya. Jadi mata kuliah saya taruhlah satu semester 3 kali tugas individu. Nek kelompok nanti tentatif aja. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari kondisinya. Nek mendung ya rosa, nek panas baru misalnya kayak gitu ya. Intinya kalau tugas itu nanti teman-teman ngumpulin. Nanti ngumpulinnya sistemnya bagaimana nanti saya jelasin. Intinya ngumpulin tugas, hadir, UTS melu, UAS melu, wis nilainya apik. Kan kayak gitu tuh. Kan ideal, apalagi sekarang pandemi itu kan serba sulit tuh Mas. Ya kan, sampean mau kuliah ben iso guyon karo aku ning kelas ora bisa. Karena apa? Karena harus terhalang dengan adanya pandemi. Ya kan jadi kalau misalkan di kelas kan enak tuh guyonannya lebih lebih bebas tidak terhalang dengan adanya kuota. Aku ban guyon, misalnya aku guyonannya wis lucu, sampean karena kuotanya gredet-gredet akhirnya orang krungu. Akhirnya yang guyu kan. Jadi tutup merengut deh kan. Tutup apa ya namanya? Sedih kan. Padahal aku mau menghibur ya, tapi karena kuotanya sampean terbatas akhirnya kayak gitu. Ya. Jadi ini karena pandemi, jadi kita lebih fleksibel kan gitu loh. Tugas nanti pokoknya dikumpulin. Nah misalkan 3 berarti nanti nilai dari ketiga tugas itu dibagi 3 hasilnya dikali 15%. Kemudian mid test atau UTS, kemudian ada final test. Final testnya itu berarti UAS. Ya ini bahasa ini aja bener keren loh ya. Jadi kalau misalkan mid test apa betul Pak? UTS-nya nggak ada. Misalnya ada yang tanya gitu, Pak itu tadi di kontrak kuliah UTS sama UAS-nya nggak ada. Ya so katrok sampean berarti. Mid test ya berarti UTS. Tengah semester final berarti ujian akhir. 35 sama 40%. Nah baru ini yang lebih detail ini sampean. Di situ ada tulis Mas, kehadiran minimal 70% mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal.
Apabila berhalangan karena sebab yang tidak bisa teman-teman mengikuti, segera konfirmasi ke dosen sebelum jadwal ujian, maksimal 2 hari setelah jadwal ujian muncul. Aja orang mau nih misalnya kayak kok ujian sampai nembe WA. Ujian kan offline ya ujiannya ya. Ujiannya kamu hari Selasa baru kuwi jam 1 misalnya. Lo dirimu jam 12 apa aku nggak bisa ikut. Ya emang level-levelnya teman-teman kan serba dadakan ya kan. Tidak terjadwal misalnya. Misalnya Pak aku tiba-tiba dapat borongan Pak. Walah. Daripada boronganku hilang misalnya melu proyek taruhlah ya. Aku lebih baik tidak ikut UTS daripada boronganku hilang. Misalnya gitu. Cuman kan dadak akhirnya. Itu harus dipertimbangkan ya mulai dari situ ya. Jadi jangan sampai dikorbankan. Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa KIP wis tak ketok kondase ini ngono. Ya, tak palu ngono sembarangan. Ya kan? Harusnya teman-teman memprioritaskan perkuliahan. Gitu ya. Jadi minimalnya 70%. Oke, informasinya seperti ini. Bahwa nanti untuk pelaksanaan perkuliahan di kampus itu kita sedang memaksimalkan penggunaan sistem akademik atau SIA ya, sia.stemik tegal min.ac.id. Jadi sia.stemik-tegal.ac.id. Kita lagi maksimalkan itu ya teman-teman. Maka sistem bagusnya kayak apa? Kalau memang teman-teman tidak mendukung, SDM-nya tidak mendukung. SDM di sini itu sampean sebenarnya. SDM-nya ya teman-teman mahasiswa, kami selaku dosen terus akademik gitu loh. Jadi kalau misalkan dari teman-teman mahasiswanya sendiri ndak apa ya namanya ndak berkontribusi penuh kaitannya dengan sistem, ya otomatis nanti kita tidak bisa maksimal. Makanya kan kita mulai ya, ini lagi pembenahan. Dari mulai KRS sampai kan online. Terus KHS ya online. Tugasnya ada beberapa yang sudah online. Nah ini nanti UTS dan UAS-nya juga online. By system. Jadi by system nanti ya. Maka kalau misalkan ini yang saya perlu tanyakan nanti ke teman-teman. Kalau misalkan kemarin KRS-nya ada yang salah ambil jadwal. Maksudnya ambil jadwal itu ambil kelas ya. Misalkan basis data 1, teman-teman itu reguler pagi, tapi pas waktu KRS kemarin ngambilnya reguler sore. Itu berarti benar apa salah? Salah, ya kan? Sebab nanti penjadwalan by system itu berdasarkan kelasnya. Sampean kan antang-antang wae, wis penting aku KRS, toh misalnya dosennya ya bodoh, misalnya kan kayak gitu, dosennya sama misalnya. Tapi nanti pas pelaksanaan UTS-nya kan beda jadwalnya tuh. Nek reguler-reguler, reguler sore, reguler sore, reguler pagi, reguler pagi. Lah karena sampean wis kadung kuliahnya ikut reguler pagi, tapi pas waktu KRS-nya kemarin ambilnya reguler sore. Sedangkan biasanya UTS itu kan jadwalnya reguler sore dulu. Karena Sabtu Minggu, ya kan? Biasanya kan kayak gitu. Lah karena sampean ke ambilnya reguler sore, jadwal UTS-nya sampean kan masuk di reguler sore karena pas KRS ambil reguler sore. Lu sampean antang-antang wae yo. Misalkan oh aku reguler pagi, nanti hari Rabu. Itu kalau jadwal ikutnya kalian karena reguler pagi kuliahnya. Tapi kan waktu itu nggak kerasa karena ternyata ambil KRS-nya reguler sore. Nah ternyata di sistemnya terjadwalnya reguler sore, sampeannya kelewat. Harusnya Sabtu Minggu kemarin ujian, karena sampean wis terlalu nyaman, rak dikoreksi meneh. Dilihat di akun, loh kok hari Rabu aku nggak ada jadwalnya, tapi teman-teman ada jadwalnya gitu kan. Oh ternyata seperti itu, makanya itu tidak bisa diulang. Nah ini saya nanti minta tolong teman-teman sekali lagi KRS-nya dicek. Ya, kalau reguler pagi, ya reguler pagi ikutnya. Jangan reguler pagi terus bu, melu reguler sore dengan alasan tertentu misalkan Pak aku iki karo kerja Pak ya. Kalau misalkan seperti itu ya dikomunikasikan ojo karpe dewe ngono lho maksudnya ya. Biar nanti imbasnya di teman-teman. Kalau misalkan dosen ya wis ngajar wae, ngabsen ngabsen.
Tapi kan nanti pada intinya di sistemnya kan teman-teman yang harus menyesuaikan gitu. Ya. Jadi nanti tolong dicek gitu karena nanti semuanya by sistem. Di tugas ya, kalau tugas mungkin beberapa dosen sudah menggunakan sistem dari kemarin ya kan. Nah, ini yang UTS sama UAS kan belum. Nanti UTS sama UASnya kita maksimalkan dengan sistem DISIA, sistem informasi akademik. Nah, untuk itu kehadirannya teman-teman yang tadi keaktifan 10%, teman-teman bisa baca poin yang terakhir ya di bagian ini ya, di bagian apa namanya di kehadiran sini. Kehadiran minimal 70% ya, untuk mengikuti kegiatan UTS dan UAS. Jadi teman-teman nanti bisa UAS, bisa ujian itu hadirnya harus minimal 70%. Taruhlah 14 kali pertemuan, 14 ya. Jadi ambilnya 14 pertemuan loh Mas, bukan 16 karena 16-nya itu UTS sama UAS. Jadi duanya itu adalah ujian. Maka bisa bolosnya sampean itu cuma 3 kali pertemuan Mas. Orang bisa melu kuliah aku sampean ping telu tok. Jadi minimal sampean itu bisa mengikuti mata kuliah harus 11 kali pertemuan, harus hadir. Misalnya saking terpaksa, waduh Pak, aku terpaksa bolos misalnya gitu ya. Ya enggak, itu izin gitu loh, izin. Ya karena kalau izin kan itu walaupun akumulasinya nanti terhitungnya tidak hadir, tapi kalau dia izin itu kan nanti ada toleransi gitu kan. Jadi toleransi ki orang mau matek namik ke adan tok loh ya. Tapi toleransi gue sampean izin baru gue ya itu bisa ada toleransinya. Gitu ya Mas ya. Jadi diperhatikan ya. Jadi misalkan dari 14 kali pertemuan, 70%-nya itu ya paling enggak sampean gue berangkat itu 11 kali. Wis mentok wis pokoknya. Pokoknya 10 wis berarti di bawah 70%. Nanti nggak bisa ikut UAS. Karena apa? Nanti di sistemnya disetting bahwa kehadiran itu 70% ya untuk bisa mengikuti UAS. Jadi kalau di sistemnya sampai tidak hadir di bawah dari 70%, maka nggak bisa apa? Yang pertama nggak bisa nyetak kartu TS. Nanti kartu TS sampai nyetak sendiri. Yang kedua namanya nanti tidak muncul di berita acara pelaksanaan UAS. Yang ketiga, nanti namanya tidak muncul di daftar hadir UAS. Jadi ada 3 ya. Nanti teman-teman nggak bisa itu kalau kehadirannya di bawah 70%. Nah rumusnya apa? Rumus kehadiran itu adalah hadirnya mahasiswa dibagi hadirnya dosen dikali 100%. Ingat ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Misalnya gini, teman-teman hadir, tapi dosennya tidak hadir. Itu kan berarti nggak ada kuliah toh. Itu jangan dianggap hadir gitu loh. Jadi misalkan dosennya hari ini berhalangan, otomatis mau diganti hari yang lain. Ya itu aja sampai dinaki teka. Atau dinaki buka Google Meet ngono, ya kan. Lupa aku wingi buka Google Meet Pak dewekan ngono. Jadi rumusnya itu hadirnya kamu dibagi hadirnya dosen dikali 100%. Misalnya hadirnya kamu 14 kali. Hadirnya dosen 14 kali. Dikali 100% nilainya piro berarti? 100 100%. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan hadirnya kamu 5%, 5 kali, hadirnya dosennya 10 kali, ya dikali 100%. Berarti berapa nilainya? Kan berarti 50%. Nah, paling enggak nanti teman-teman itu hadirnya sampai itu minimal ya 11 dibagi 14 baru dikali 100%. Itu paling enggak 70 sekian. Jadi anu ya, teman-teman nanti harus hati-hati di situ ya. Makanya ojo konsep moni, oh ki jadwalnya aku mangkat tapi dosennya ora mangkat. Terkecuali dosennya memberi tugas. Itu misalkan
pertemuan hari ini diganti dengan tugas. Ya berarti hari itu dihitung pertemuan. Nanti absensinya bagaimana Pak? Misalnya kayak gitu. Silakan absensinya kalian beri komentar di materi yang ada di SIA. Misalkan kayak gitu. Yo sampean ngin komentar. Ojo mung jawab ning grup tok baik Pak ngono. Tapi orang ingin komentar, yo berarti sampean dihitung nggak hadir gitu loh. Gitu ya. Jadi misalkan dosennya hari ini berhalangan ya. Saya misalkan berhalangan. Terus nanti apa namanya saya memberikan woro-woro atau informasi di grup. Sama siang teman-teman untuk hari pertemuan hari ini nanti saya gantikan dengan tugas. Silakan tugasnya diakses melalui materi yang topiknya ini misalkan gitu. Untuk presensi silakan beri komentar di materi. Ya, jadi kan materi kan bisa dikasih komentar kan, bisa dikasih apa namanya feedback kalian. Nah, itu dikasih komentar. Komentarnya apa? Misalkan komentarnya, Pak saya belum paham tentang ini gitu. Ojo komentarnya nama, NIM. Waduh tuh ya kan. Jadi yang dimaksud komentar itu sampai mengunduh materinya baru sekali diwoco. Nah, mainnya sih ora paham kan misalnya, Pak aku belum tahu ini istilahnya query itu apa misalnya kayak gitu ya, contoh aja. Maksudnya yang ngasih komentar tuh kayak gitu. Mudeng ya maksudnya ya. Jadi ada feedback gitu, nggak asal ngasih tugas. Sehingga sampean tetap ada histori untuk presensi, untuk absen, untuk apa namanya input kehadiran di aplikasi. Siap. Seperti itu ya, jadi gambaran. Makanya saya berharap siapapun ya, artinya saya tidak mendominasi untuk mahasiswa yang reguler atau mahasiswa yang beasiswa atau enggak semuanya. Jadi kita itu sama di sini. Adapun mungkin ya jalannya mungkin beda-beda ya. Itu enggak jadi soal karena apa? Karena ya intinya apa yang kalian dapat itu sama. Dan ketika memang teman-teman itu bisa mengikuti mata kuliah dengan baik, kemudian nanti apa namanya bisa berkontribusi di mata kuliah itu, ya itu tentu saja nanti bisa menjadi koreksi. Misalkan ada yang kurang dari dosennya, ya kan? Nah itu nanti kita tambahin. Tentu saja yaitu dari keaktifan teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Gitu ya. Nah, ini seputar kontrak kuliah. Oke, sebelum saya lanjutkan ke konsep dasar database, ini jadi orang materi, Pak. Ya makanya kita cekat di situ sampean. Sebelum ke situ, silakan bagi ada yang mau ditanyakan, silakan tanya aja. Monggo, Mas Mbak, silakan. Dibuka mic-nya kalau misalkan ada yang pengen disampaikan. Apa aja Pak? Ya, monggo Mas. Ini mulai perkuliahannya jadwalnya Pak jadi jam setengah dua Pak, enggak jam 1. Oh, oke. Eh, kita sepakati aja bagaimana. Kalau tadi saya memang masih di luar sehingga saya undur menjadi setengah dua. Bagaimana? Kalau mau jam 1 silakan jam 1 nanti saya untuk pertemuan berikutnya kita kesepakatan jam 1. Tadi karena saya masih di luar sehingga saya reschedule menjadi setengah 2. Enaknya gimana? Apa jam 1 terlalu mepet sholat duhur, terus rumangan ya kan, urung laye-laye ono kan. Piye, terserah. Menurut jenengan gimana tuh Mas? Mas Wahyu tadi. Kalau bisa, kalau menurut pendapat pribadi usul jam 1 aja kalau bisa Pak. Tapi tergantung teman-teman sama Pak Dennya juga ya. Oh gitu ya. Oh yes, udah apa-apa. Jadi ben balik cepat ben bisa cepat ya tapi santai. Oke. Gimana jam 1 aja ya, nanti jam 1 ya. Ada masukan lagi coba Mas Aris. Mas Aries Firmansah. Jam 1 aja, Pak. Oke, jam 1. Iki sampean karo angon gitu, angon jaran tuh, Mas. Oke ya jam 1 nanti kita sepakati untuk
pertemuan berikutnya kita jam 1. Ada lagi silakan yang mau ditanyain. Ya, Muhammad Miftah. Ya, saya Pak tentang tadi perizinan itu tinggal ngechat lewat WA aja Pak. Capri. Apa Izin. lewat grup Pak? Iya Oh Pak. iya. Izin apa? Maksudnya izin apa? Izin. Ya misalkan ada acara keluarga dadak atau ada pekerjaan gitu, gimana Pak? Oh, sampai harus berkeluarga tak Mas? Enggak Pak, belum. Loh, iki jare ono acara keluarga dadak. Ya kan sama orang tua Pak. Oh. Jadi gaya nih kalau ya. Pak, ada acara keluarga mendadak loh. Dirimu udah berkeluarga tuh Mas? Belum. Lah, piye itu? Ya nanti gini aja. Untuk izin di Japri aja ya, di Japri. Nanti izinnya itu taruhlah misalkan ini perkuliahan kapan nih? Perkuliahan hari ini ya. Itu berarti paling nggak sebelumnya atau dari pagi itu bisa izin terlebih dahulu. Gitu ya. Jangan Oke Pak. kuliahnya sudah selesai baru izin. Anda bisa. Iya Pak. Ya siap Oke. Pak. Berarti terima kasih Pak. Sebelum perkuliahan, terus nanti Japri saja. Urung apa-apa kok sampai wis takon izin to, Mas. Ya katanya sudah bertanya Pak. Iya, Ding. Terbuat menang sih Pak. Oke. Oke tah. Miftahudin. Miftahudin. Iya Pak, benar. Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya. Halo. Rizal. Mau tanya Pak, misal kalau masuknya telat gitu berapa menit gimana itu masuk ke absensial apa enggak Pak? Oh iya dong. Berarti Paling tetap. enggak maksimal 15 menit ya, Mas ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Nanti iya oke. Gini, terus tambahan bener nih ini Mas Rizal. Terus gini ya, saya punya akses gini loh Mas. Ini sebentar ini. Saya kasih tunjuk teman-teman untuk poin-poin penting itu di pas mengikuti kegiatan telekonferensi atau kegiatan perkuliahan melalui Google Meet ya atau Google Meeting itu kan. Itu model absennya saya ya, ini model absennya saya nggak tahu undang satu-satu. Jadi nek dudah siji ku waktu renteng apa meneh sing semaure suwe ngono. Foto Rozak misalnya baru suwe dhek karo ngelap-ngelap motor ya kan orang ngerti ngono. Gue diundang kesuwen ora anjuk. Nek diundang siji kok kan waktu renteng. Nah, jadi gini, kalau saya nanti tak tunjukin ini Mas Mbak, itu ada audit Google Meet. Ini ada audit Google Meet. Yang nanti misalkan ini kan ada report ya, ada report di teman-teman ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Nah, ini tak share screen nih Mas Mbak. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, misalkan nih, ada ID meeting EAXFVMX ini dibuat oleh Pak Rifki misalkan. Google Meeting ya. Nanti email penyelenggara itu akan muncul di sini. Nah, terus pesertanya siapa? Ya kan? Nah, ini misalkan saya geser ke kanan, seret. Nah, di sini nih. Nanti yang ngikutin misalkan ada nama Muhammad Jamaluddin. Nah, di sini dia durasinya 1 menit 52 detik. Yuk kan berarti kan mendolop-dolop tok ya Bu Jeki. Tapi kalau yang 1 jam 1 menit 12 detik ya berarti ki bocah melu kuliah gitu loh.
Jadi aku ora bisa dihapusi di sampean ya, penting kon dolop sekaton baru kuwi bar. Tapi ya saya yakin teman-teman nggak seperti itu ya, jauh lebih berhati-hati sekali. Apalagi ya masuk semester 2 ya kan. Tadi juga saya nanya, nek mulang semester 2 gayap-gayap kok, mlebune cepet, tung 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 tung. Ya memang nyatanya benar gitu kan. Jadi kalau di saya presensinya lihat audit Google Meet. Jadi meeting yang saya buat kodenya yang ada di grup tadi kan ada kode kan di belakangnya kan. Nah kode itu nanti saya cari di situ, nanti pesertanya siapa aja. Durasi teman-teman mengikuti kegiatan itu juga ada. Makanya kalau pas waktu kuliah ya tolong sebisa mungkin cari tempat yang sinyalnya bagus gitu loh. Toh kan nggak mungkin mau lama-lama. Paling nggak saya paling banter 1,5 jam, paling banter. Nek kuat cangkemnya ngomong ya kan. Tapi kalau udah ya sudah, berikutnya tugas. Berikutnya silakan pelajari materi kan ngono tuh Mas. Ya jadi gitu. Model presensinya nanti seperti itu ya Mas. Ini nambahin tadi karena pas pertanyaannya seputar itu. Datangnya maksimal 15 menit. Nanti kan dia mulai join juga kelihatan. Mulai joinnya jam berapa dia nanti kelihatan. Gitu ya. Terus apalagi ya termasuk durasi tadi kalau misalkan yang ada sih yang kendala misalkan udah masuk terus dia keluar karena mungkin sinyalnya nggak bagus. Nanti di grup ya maksudnya bukan di grup WA, di grouping, di sistemnya nanti di grouping, nanti diakumulasi dia ikutnya berapa menit. Nah gitu ya. Jadi ada upaya ikhtiar ya. Misalkan taruhlah ini udah masuk tapi keluar ya kan. Tapi dia masuk lagi nah agak lama. Itu nanti diakumulasi di sistem. Jadi begitu ya untuk penanganan presensi di mata kuliah saya. Nanti teman-teman bisa lebih enjoy, lebih menyimak materi tanpa harus menunggu saya panggil satu-satu. Paling ya nanti untuk keaktifannya ya saya pakai pertanyaan saja, modelnya seperti tadi. Oke, ada lagi? Udah 2:30 ini. Iya, tadi yang buka mic udah buka mic kok. Tutup meneh. Hikam. Alhamdulillah. Sikit. Nggih, Pak. Oh, takon apa iki? Aku ora takon, Pak. Oter. Iya, Pak. Lho kuwi iki sih? Hah? Kelalen ge. Ora, Pak. Ya wis takon wis ngomong masa ora takon sida takon piye. Oke. Kan dalam satu semester kan ada 14 pertemuan ya, Pak. Itu di 14 pertemuan tuh ada praktek apa enggak, Pak? Oh, ada, Mas. Berapa pertemuan, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kan untuk basis data 1 itu kan ada 3 SKS ya. Nah, 3 SKS, nanti 2 SKS-nya nanti sebenarnya karena di basis data 1 ini, nanti lebih banyak praktek, lebih banyak lagi itu nanti basis data 2. Jadi untuk di basis data 1 nanti untuk SKS teorinya itu 2 SKS. Nah, prakteknya itu berarti 1 SKS. Perbandingannya berarti 1:2. Ya, ambil taruhlah misalkan dari 14 SKS ya, itu mungkin antara 3 atau sampai 4 kali lah kita mencoba. Nah, nanti bentuk prakteknya itu adalah project yang kita arahkan ke tugas kelompok. Begitu ya. Selain itu kan maksudnya gini, untuk pengenalan aja kaitannya DBMS, RDBMS, terus nanti model praktek itu tidak harus pakai software ya maksudnya di sini. Karena nanti ada yang namanya normalisasi. Ya, itu nanti normalisasi itu nanti praktek. Tapi prakteknya model praktek ini adalah best project maksudnya gitu loh. Ini coba ada nota taruhlah. Ini ada nota. Silakan dibuat normalisasi. Gitu loh. Ya, jadi misalkan harus di kampus. Nah, nanti prakteknya seperti itu. Nanti masing-masing misalkan ada nota 1, nota 2, nota 3, beda-beda nota toh. Berarti nanti kita pecahkan di normalisasi. Itu contohnya misalkan kayak gitu.
Gitu ya. Udah ora Mas Sigit? Mudeng, Pak. Oke. Ya, sip. Iya, Pak. Itu kan apa sih namanya, keaktifan kan sekarang dinilai kan, Pak. Iya. Itu yang kurang aktif gimana, Pak? Bisa mempengaruhi nilai enggak, Pak? Oh iya. Kok ngono sing aktif nilainya A, sing ora aktif yo nilainya mentoke B ngono lho, Mas. Nek si orang ngumpulna tugas, orang ngumpul lagi orang metu nilainya. Bener ya? Iya, iya. Iya, Pak. Nah, jadi gini, kalau saya fleksibel aja kan ya, bocah gue pinter, bocah ya mesti aktif ngono, aktif tugas ngumpul so A. Nek ora aktif ngumpulnya so B lah. Nek ora tugas, ora iki ya berarti ora metu nilainya. Tidak ada kesempatan nilai C. Bagi saya nggak ada nilai C ya. Jadi cukup di A dan B nya misalnya ora sesuai harapan, tugasnya kurang, absensinya kurang, pomone orang melu TS UAS, berarti nilainya orang metu gitu. Oke. Iki sing karo Jugitan sapa to ki? Muhammad coba ki. Aslam, Pak, Aslam. Aslam. Sopo ki? Dirimu kok kayak wong edan ngono ta? Iya Pak, emang maden suwi. Kuproy Pak. Nek jogedan musiknya krungu ta pas ya. Ini kan ning nggonku kan suaranya ora krungu tapi kue jogedan kan ketoke wong edan itu Mas. Iya, bener ora? Iya, ya wis Lam, dirimu Nur Aslam tapi kok ora selamat kan gitu. Iya, 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 iya. Gimana? Cukup ya seperti itu? Oh Pak. Oke, cukup ya. Nah, kita nyinggung sedikit nih di sini. Ini konsep basis data. Kita coba singgung sedikit di sini di konsep basis data ya, Mas Bro. Nah, di sini nanti kita pengen jelasin pentingnya basis data, menjelaskan pengertian basis data, menjelaskan perbedaan pemrosesan file tradisional dengan basis data. Nanti yang ditandingkan, yang diversus atau yang kita perbandingkan itu pengolahan basis data dengan pengolahan data secara konvensional atau pengolahan data secara tradisional gitu loh. Ya pada umumnya misalkan ada arsip, ya kan ada surat berjajaran di lemari dan seterusnya, itu mungkin salah satu contoh yang tradisional atau yang mungkin istilah kerennya itu konvensional. Nah, di sini itu teman-teman nanti akan tahu pentingnya data di sistem informasi. Jadi gini loh, kalimat sistem informasi itu harus teman-teman sering dengar dan harus langsung kena itu loh. Oh, sistem. Atau mungkin yang sehari-hari teman-teman tahu bahwa sistem informasi itu aplikasi, program. Misalkan ada aplikasi edit foto Android, downloadnya di Play Store. Itu ya sistem informasi. Kira-kira ada datanya enggak? Sampai ngedit foto kayak di aplikasi Android itu kan ada itu ya. Aplikasi edit foto atau mungkin menghilangkan background. Ada kan? Ada Pak. Ada. Nek sing keren kan misalnya pakai Photoshop, udah sing iso. Yang sing wis iso kan pakai Photoshop di komputer, di laptop ya kan. Tapi nek sing misalnya belum atau mungkin butuhnya cepet, downloadnya di Play Store tuh, aplikasi menghilangkan background. Aneh gitu, ada kan? Nah, aplikasi itu adalah sistem informasi. Jadi mulai sekarang teman-teman membiasakan ya, misalnya ada sistem informasi, oke aplikasi. Dan pasti di situ ada datanya. Nah, kalau tadi saya ambil contoh misalkan aplikasi edit background foto menggunakan apa misalnya aplikasinya apa? Clean background misalnya apa clear background apa misalnya jenenge remove background misalnya kayak gitu kan macam-macam tuh di Play Store itu kan. Itu kan pasti ada datanya. Nah, kira-kira datanya apa kuwi?
datanya berarti yang mau diedit atau mau dihilangkan backgroundnya. Nah, sing ngerep dihilangnya backgroundnya apa? Fotomu misalnya kayak foto taroke, kan ben iso ditempelkan ngono berdua, ngono kan? Ya kan kayak gitu tuh. Itu berarti ada peran di mana pentingnya data di dalam sebuah aplikasi atau di dalam sebuah sistem informasi. Saya kira tadi itu contoh yang mungkin bisa teman-teman langsung coba ya. Atau yang teman-teman sudah lakukan atau sudah mencoba, misalkan KRS ya. SIA atau sistem informasi akademik itu kan berarti SIA itu aplikasi. Aplikasi webnya adalah SIA namanya. Datanya ada nggak? Ya ada jenengmu ke data. Namamu misalkan 2119536 M. Aris Firmansyah misalnya gitu. Itu datanya. Bosku ono fotomu, ya kan, bosku ono data tanggal lahir. Itu kan data. Jadi betapa pentingnya data di dalam aplikasi. Saiki ngono. Sampeyan iso nggawe aplikasi Android misalnya. Aplikasi deteksi apa sih keren-keren sih lah misalnya. Aplikasi gawe gue lho stiker WA misalnya. Itu kan harus ada datanya. Datanya apa? Ya datanya yang mau jadi stiker. Nek misalnya aplikasimu apik ya, taruhlah tadi bisa membuat sistem untuk remove background. Tapi kok orang ana datanya, aplikasimu nggak bakal kepake. Terus tadi sistem informasi akademik, keren, bagus. Tapi kok nggak ada data kamunya, nggak ada data mahasiswanya, nggak ada data dosennya, nggak ada data kepegawaian atau data operatornya, ya nggak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya data di dalam sebuah aplikasi atau di dalam sebuah sistem informasi. Jadi gitu. Saya mengarahkan teman-teman itu memahami sistem informasi itu adalah aplikasi. Karena biar lebih mudah teman-teman itu nanti mengartikan. Nah, sedangkan apa sih sistem informasi itu? Ya, ini menurut Jeffrey dari yang bukunya itu yang di Witten tahun 2004 itu gini. Sistem informasi itu pengelolaan data orang atau pengguna, proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan itu berarti menginput ya. Contohnya tadi misalkan kamu mau edit background ya berarti kan harus ada fotonya dulu. Fotonya berarti dikumpulkan atau di input dimasukkan. Misalkan gini, ini aplikasinya ya. Mau tak edit backgroundnya. Tak jepret dulu atau pilih gambarnya saya. Itu namanya mengumpulkan. Terus memprosesnya. Proses di situ misalkan ada menu cutting background atau menu lasso misalkan ya. Gunting gambare lah. Proses digunting di sing ngerep dipotong ya kan. Baru dipotong wis backgroundnya bisa diganti warnanya apa warna hijau apa warna putih apa backgroundnya pemandangan misalnya gitu. Nek wis selesai disimpan dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Jadi begitu disimpan, di-share. Nah itu berarti menjadi output informasi yang diperlukan atau yang mendukung organisasi atau mendukung kebutuhan yang lain. Jadi begitu diedit sampai disimpan, baru disimpan di-share. Nah dari proses share itu, outputnya itu ada memberikan informasi. Ke siapa ya? Misalnya sampai nge-share ke teman-teman ya berarti itu informasi buat temannya. Wis, akhirnya temannya kan ada feedback kok. Wis Mas Aris, kok iso padahal mau kan fotonya karo aku. Kok iso burine gambare wedhus misalnya gitu ya. Apa gitu sih? Kuda ya, kok wedhus. Kowe ndeleng iki wedhus. Ya gitu. Kok sekarang fotonya belakangnya gambarnya kuda. Nah, itu kan memberi informasi. Oh, iki aku pakai aplikasi tuh. Pakainya sistem informasi atau aplikasi remove background misalnya kan kayak gitu. Nah, itu betapa pentingnya sebuah data. Jadi bagaimanapun kita harus memanfaatkan data itu.
Ya seiring berjalannya teknologi itu kan kalau misalkan kita lihat ya di semua subsektor bahkan mungkin di apa namanya untuk data dukung kepolisian kemudian aparat-aparat itu kan perlu perlu data. Datanya dari mana ya? Dari sekelilingnya yang mendukung. Maka itulah yang dimaksud betapa pentingnya data di sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini apik tapi datanya tidak ada yang tidak bisa diolah. Makanya pentingnya di situ. Gitu ya. Jadi konsepnya tadi bahwa sistem informasi itu untuk mengelola data dari mulai ngumpulin input ya. Sebagai input proses output lah bahasanya. Bahasanya mungkin di SIMDIK, kemudian bahasanya mungkin di algoritma atau mungkin struktur data. Itu kan kayak gitu. Input proses output. Inputnya apa? Cemplung kader, basuh digarap, dikerjakan, harus dipoles. Misalnya nih edit foto kan mesti macam di make up, ono di jerawatnya dihilang, nah basuh disimpan, di save as, di export gitu loh. Ya di share. Jadi sebuah informasi gitu. Kemudian ini hubungan kaitannya data dengan informasi. Data merupakan suatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan, dan disimpan namun belum memiliki makna. Nah, data dapat berupa nilai numerik, alfanumerik, gambar, dan suara. Nah, sedangkan informasinya itu adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Jadi kalau tadi misalkan kita punya data tok, tapi kita tidak punya sistem informasinya, tidak memberikan makna. Tapi ketika kita sudah punya data, kita kemudian punya sistem informasi atau aplikasi lah bahasanya gitu ya. Itu bisa memberikan makna berupa informasi, gitu loh. Ya contohnya gini wis. Nek sampean misalnya kan update status ya. Kas piknik misalnya, kas piknik maring Jogja apa maring di ngono kan. Baris gue teman-teman dijerat pas gue sih foto dia menang nato. Itu kan tidak memberi makna apapun. Tapi ketika sampean kenal Facebook, kenal Twitter, kenal Instagram, diproses oleh mereka sistem itu, baru memberikan makna. Akhirnya memberikan informasi. Kancane dadi takon. Gue kasih ngendi wingi. Kok aku ora dijak kayak gitu loh. Karena lihat informasi yang kamu bagi melalui aplikasi atau melalui sistem informasi. Itu data tuh ya. Jadi ada kaitannya. Jadi ada hubungannya itu. Nah, data dan informasi ini akan saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus yang disebut information cycle. Jadi data dan informasi pasti nyambung. Nah, yang menyambungkan siapa? Yaitu sistem informasi. Makanya data itu sangat penting di sistem informasi. Data ditangkap oleh indera kemudian menjadi inputan dalam sebuah model untuk diubah menjadi informasi. Bagi siapa? Bagi penerimanya dong. Di grup, di organisasi, di teman, dan seterusnya. Yang nantinya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Kalau ini cerita mungkin kehidupan kita sehari-hari ya jelas. Ketika tahu informasinya kamu setelah piknik ke Jogja, kemudian di sana ada wahana yang bagus. Baris gue kan akhirnya mendukung untuk pengambilan keputusan. Bagi siapa? Bagi si penerima informasi. Aku sesuk mana lah. Kayak aku ingin deleng koncoku dolan nang kono apik aja. Ya. Itu contoh sederhana kaitannya mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ranahnya sudah bisnis, ya kan itu beda lagi datanya. Jadi misalkan gini, contoh sederhana ya. Nek sampean pernah belanja ning Alfamart. Ada yang pernah belanja di Alfamart? Ora tahu. Mancing Alfamart. Pernah, Pak. Pernah ya? Tapi mesti sampean kayak deleng belanja Alfamart atau ning Indomaret mesti lingak-lingok sing tulisannya parkir gratis. Ya udah ya. Oh ini ono sing ono parkirnya ora sida.
golek liyane sing ono parkirnya gratis. Kadang yang ditakuti itu tukang parkir, bukan harga yang ada di Indomaret. Jadi harga yang ada di Indomaret sama di Alfamart itu kan jauh lebih fantastis loh. Maksudnya yang diketakuti itu, tapi yang ditakuti itu tukang parkirnya. Jadi ini misalnya ada sih di tukang parkir. Pemane sih digoleti barangnya laka. Aduh, wis goleti barangnya laka, bayar parkir maning. Ya kan gitu kan. Iya, Pak. Ya aku bisa cerita karena pengalaman. Ya orang pengalaman ya harus cerita, Mas. Contohnya gini nih, belajar di Indomaret ya. Itu kan teman-teman pasti, ini kalau kaitannya dengan data ya. Pernah nggak menjumpai gini, sampean tuku roti misalkan, atau di depan bagian depan rak-rak, atau di depan kasir lah. Di depan kasir itu mesti ada yang satu, contohnya misalkan tebus murah ya, misalkan itu tebus murah. Ada misalkan itu. Atau yang mungkin lebih teman-teman nggak sadari itu kayak gini. Di rak-rak yang kecil itu biasanya gini, sampean tuku roti. Oke kok nih sak pinggire mesti ono susu, ono meses, ono gula, ono kan. Atau dibalik. Misalkan ada di situ minuman-minuman anak-anak. Pasti di sampingnya ada mainan anak-anak. Kan kayak gitu tuh. Ya, kadang ini tidak disadari oleh teman-teman. Jadi itu data. Jadi itu kan berkesinambungan. Wong rata-rata nek misalnya tuku roti, ya pengen ono susune misalkan. Apa mana roti tawar, ya kan? Itu pasti butuh susu terus ada mesesnya. Kan kayak gitu. Jadi itu namanya ketersinambungan antara datanya. Itu datanya sudah diolah tapi itu udah jadi. Ada algoritmanya sendiri. Makanya pengelolaan data itu sampai ke arah situ. Sampai membaca kebiasaan orang-orang, gitu loh. Ya kan? Wis contohnya gini deh. Itu kalau belanja ya. Atau yang teman-teman nggak sadari. Misalkan teman-teman punya akun Tokopedia. Atau akun Lazada ataupun apa loh yang belanja online. Terus sampean buka Facebook. Iku kok mesti iklannya gue seputar di Tokopedia nih sampean. Apa maning barangnya mau dilihat. Cari di Tokopedia misalkan ya, cari di Tokopedia, terus teman-teman tuh nyarinya adalah yang otomotif, yang senang otomotif misalkan kayak gitu ya. Yang otomotif misalnya. Apa namanya? Tutup spentil misalnya gitu ya. Itu udah cari di YouTube, di apa namanya di Tokopedia. Baru gue sampai nggak jadi beli, cuma dilihat aja. Itu nanti ketika sampai buka Facebook atau media sosial, kan ada iklannya kan sekarang. Gue mesti larinya ke situ. Asum, iki mau sih tak deleng aku iki. Nah itu kan menyambung tuh. Itu udah ada pengolahan data. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau yang sekarang nanti arah pengolahan data itu seperti itu sampai ke situ. Jadi pada intinya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Sing mau ora sida dadi sida tuku gitu loh Mas Mbak. Nah, itu penting ya. Jadi nanti kita belajarnya sampai situ. Tingkat relasinya seperti apa. Apalagi hubungannya dengan sekarang yang versus misalkan apa namanya basis data dengan pengolahan data tradisional. Itu jauh lah, tapi perbedaannya nanti jauh akan tampak sekali. Gitu ya. Oke. Nah ini apa itu basis data? Gambarannya seperti ini. Misalkan basis data itu ada, atau istilahnya database. Database itu bahasa Inggrisnya ya. Dapat dibayangkan sebagai sebuah almari arsip. Jadi perlu dilakukan upaya penyusunan jika arsip itu cukup banyak. Nah alasannya kenapa? Nek misalnya lemari ini sampean mung bukune berpirah ora ta mungkin gampang ya cara nyusunnya ya. Bahkan mungkin nggak usah disusun, bisa aku ngerti gue posisinya di situ. Tapi kalau arsipnya banyak, kalau datanya banyak, contoh database provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan se-Indonesia. Pora mumet gue sampean.
digawe sampean ditakoni bae, misalnya Kabupaten Tegal ada berapa kecamatan, wis mesti bisa jawab berapa orang tok. Bahkan mungkin tidak tahu, aduh orang ngerti Pak. Bisa jatuh wis kecamatan Kabupaten Tegal, misalnya ning kelurahannya sampean kuwi ana pirang RT ngono ataupun misalkan pirang RW ngono wis ora bisa jawab mesti. Gitu ya. Jadi nanti kita larinya ke situ. Jadi kalau misalkan apa namanya hanya datanya itu sedikit, itu mungkin bisa kita menyusun dengan cara tradisional. Tapi kalau misalkan banyak, nah jadi perlu dilakukan upaya penyusunan jika memang arsipnya itu banyak. Nah alasannya apa? Jawabannya sederhana. Jadi data atau information retrieval-nya itu mencari dan mengambil atau menemukan kembali ya dapat dilakukan dengan mudah. Ya contoh wis ya kadang kan sampean dalah apa janji stroke, Terus nanti akhirnya ketika mau menemukan kembali atau mau mengambil kembali sekangelan. Padahal datanya sedikit loh. Ya taruhlah misalkan sampean kan barang-barang di rumah kan pirah-ora, tapi kalau misalkan datanya tidak terarsip dengan bagus, tidak benar, mesti untuk menemukan kembalinya juga sulit. Apalagi datanya yang banyak, apalagi datanya yang besar. Maka di sini nanti tugasnya basis data itu seperti itu. Tugasnya nanti adalah untuk menata agar ketika kita mencari, agar ketika kita mengambil, bahkan sampai dengan menemukan kembali, itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kesimpulannya sampai situ aja dulu deh ya. Biar ini sampai ada bayangan dulu, ternyata basis data itu untuk itu, gitu ya. Oke, kayaknya cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Sudah 1,5 jam kayaknya nih. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Tidak ada ya? Nanti silakan materi ini saya share di SIA, nanti teman-teman download kemudian pelajari sampai slide terakhir. Sehingga nanti pertemuan ke depan kita tinggal lebih cepat gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan dan saya terima kasih atas partisipasi dan antusias dari teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di siang sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Saya cukupkan dan mohon maaf atas beberapa kekeliruan barangkali dalam penyampaian tutur kata tidak berkenan di teman-teman sekalian. Salam kenal, ini pertama ya saya sharing materi kaitannya dengan teman-teman di semester 2. Oke, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Satu. Oke, siap. Satu.